A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita adalah perhiasan dunia yang sangat indah di mata laki-laki. Saking indahnya, banyak laki-laki yang terperdaya olehnya. Setan menjadikannya anak panah untuk mentargetkan laki-laki, sekalipun ia adalah orang yang soleh. Bagaimana kisah seorang yang soleh, yang ahli ibadah, masih bisa tertipu oleh tipu daya setan hanya dengan wanita? Padahal ia orang yang sering berzikir kepada Allah. Sa'id al-Musayyib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis yang merusaknya melalui perantara seorang wanita." Dan dari Hasan bin Soleh, dia berkata, "Aku pernah mendengar setan berkata kepada wanita, 'Engkau adalah separuh pasukanku, engkau adalah anak panah yang kuluncurkan, dan aku tidak pernah salah sasaran. Engkau adalah penyimpan rahasiaku, dan engkau adalah utusanku jika aku membutuhkan.'" Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang yang sangat tekun beribadah pada zamannya. Pada saat itu ada 3 orang laki-laki bersaudara yang memiliki 1 saudari laki, yaitu seorang gadis. Ketika mereka hendak pergi karena diikutkan dalam pengiriman satuan pasukan, mereka bingung siapa yang akan menjaga dan melindungi saudari mereka, dan kepada siapa dia akan dititipkan. Maka mereka berunding dan sepakat untuk menitipkan saudari mereka itu kepada laki-laki sang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dengan penuh keyakinan, mereka kemudian mendatangi sang ahli ibadah itu dan memintanya untuk sudi dititipi saudari mereka, yang berarti saudari mereka itu secara otomatis harus menetap di tempat sang ahli ibadah dan dalam lindungannya hingga mereka kembali dari peperangan. Namun, sang ahli ibadah itu pun menolak permintaan mereka, dan dia berlindung kepada Allah dari keberadaan wanita itu. Tetapi sebab mereka terus mendesak, hingga akhirnya dia kemudian berkata, "Suruhlah dia menginap di sebuah bilik di lantai bawah biaraku." Kemudian dibawalah saudari perempuan itu ke tempatnya untuk sekian lama. Yang selama itu pula sang ahli ibadah harus turun dari biaranya untuk memberikan makanan kepada sang gadis. Dia letakkan makanan itu di dekat pintu biara, kemudian menutupnya kembali. Lalu dia naik ke lantai atas dalam biaranya. Setelah itu, sang gadis keluar dari biliknya untuk mengambil makanan yang sudah diletakkan sang ahli ibadah itu. Disinilah setan mulai beraksi. Setan cukup sabar menghadapi sang ahli ibadah itu dan senantiasa membuatnya senang melakukan kebaikan. Dia akan membesar-besarkan masalah jika gadis itu keluar pada siang hari dan menakut-nakutinya andaikan ada orang lain yang melihat keberadaan gadis itu di biaranya. Maka setan pun menambahi tipu muslihatnya dengan bisikan, "Andaikan engkau mau berjalan ketika membawa makanannya, lalu engkau meletakkannya di depan biliknya, tentu pahalamu semakin bertambah besar." Setan tak henti-hentinya membujuknya hingga dia mau berjalan mendekati bilik gadis itu
dan meletakkan makanannya di depan pintunya tanpa berbicara sedikit pun. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Kemudian iblis mendatangi sang ahli ibadah itu lagi dan menganjurkannya kepada suatu kebaikan. Dia berkata, "Andaikan engkau mau berbicara dan mengobrol dengannya, tentu engkau akan bisa menjaganya, karena dia bisa saja dimangsa binatang buas." Iblis senantiasa membujuknya hingga sang ahli ibadah itu mau berbincang-bincang dengan sang gadis dari atas lantai di atas biaranya hingga beberapa lama. Setelah itu iblis mendatanginya lagi dan membujuknya, "Andai kata engkau mau turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaramu dan mengajaknya berbincang-bincang denganmu, tentu hal itu lebih dia sukai." Iblis terus membujuknya hingga dia mau duduk di depan pintu biaranya dan keduanya berbincang-bincang. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Iblis mendatangi lagi dan menganjurkan sesuatu yang selayaknya ia harus lakukan. Iblis berkata, "Andai kata engkau keluar dari biaramu dan duduk di dekat pintu biliknya, lalu engkau berbincang-bincang dengannya, tentu lebih menyenangkan hatinya." Iblis senantiasa membujuknya hingga akhirnya dia benar-benar melaksanakannya. Hal ini pun terjadi hingga beberapa lama. Sungguh betapa sabar dan telatennya iblis ini. Kemudian iblis mendatanginya lagi dan memberinya anjuran tentang pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah jika dia mau mengerjakannya. Iblis berkata, "Andaikan saja engkau mau keluar dari biaramu dan duduk lebih dekat lagi ke pintu bilik si gadis itu, serta berbincang-bincang dengannya tanpa perlu keluar dari sana." Sang ahli ibadah pun melakukannya dan hal ini berjalan hingga beberapa lama. Kemudian iblis mendatanginya lagi dan berkata, "Andai kata engkau mau masuk ke dalam bilik gadis itu, berbincang-bincang dengannya dan tanpa diketahui seorang pun, maka hal ini tentu lebih baik bagimu." Maka seharian penuh sang ahli ibadah itu menemani sang gadis di dalam biliknya. Ketika hari sudah mulai senja, dia keluar dan naik ke lantai atas dari biaranya gadis itu. Iblis terus mendatanginya dan terus-menerus membujuknya hingga dia berani memegang paha sang gadis dan memeluknya. Iblis terus memperdayainya dengan membisikkan bahwa hal itu merupakan kebaikan, hingga akhirnya dia menyetubuinya, dan gadis itu pun akhirnya hamil. Maka ketika tiba saatnya, gadis itu melahirkan seorang bayi. Kemudian iblis mendatangi lagi seraya berkata, "Apa pendapatmu jika saudara-saudaranya datang, sementara saudari mereka telah melahirkan seorang bayi akibat perbuatanmu? Apa yang hendak engkau lakukan? Tentu saja aku tidak berani menjamin dirimu bahwa nama baiknya akan tercemar, atau mereka akan mencemarkan nama baikmu. Karena itu, hampirilah bayi itu, bunuhlah dia, lalu kuburkan mayatnya. Kamu tidak usah khawatir dengan gadis itu. Ia akan merahasiakannya, karena ia pasti juga takut andaikan saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadap dirinya." Maka sang ahli ibadah itu melakukan apa yang dianjurkan iblis. Lalu iblis berkata lagi, "Apa menurut pendapatmu? Mungkinkah wanita itu akan menyembunyikan rahasia itu kepada saudara-saudaranya atas apa yang telah engkau perbuat terhadap dirinya dan anaknya? Pastilah gadis itu akan membocorkan. Maka ambillah dia, bunuh saja dia, dan kubur bersama anaknya." Maka sang ahli ibadah benar-benar mengikuti anjuran iblis. Dia bunuh dan mengubur gadis itu bersama anaknya. Dia membuat sebuah lubang dan meletakkan sebuah batu besar di atasnya,
setelah meratakan tanahnya. Tidak lama berselang, seperti yang dikehendaki Allah, saudara-saudara sang gadis itu datang dari peperangan. Lalu mereka mendatangi biara dan menanyakan saudari mereka. Lalu sang ahli ibadah menangis dan menunjukkan belas kasihannya terhadap saudari mereka, seraya berkata, "Dia adalah seorang wanita yang baik. Itu adalah kuburannya. Lihatlah." Kemudian mereka mendatangi kuburan saudari mereka dan menangis di sana sebagai luapan kasih sayang mereka. Beberapa hari mereka berada di kuburan itu, lalu mereka pulang ke rumah. Pada malam harinya, mereka bermimpi didatangi setan muncul dalam rupa seorang musafir. Pertama kali yang didatangi setan dalam mimpi adalah saudara yang paling tua. Setan bertanya tentang nasib saudarinya. Dia menjawab seperti apa yang dikatakan sang ahli ibadah, bagaimana kematiannya dan bagaimana kasih sayang yang ditunjukkannya terhadap saudarinya itu. Bahkan dia juga menunjukkan kuburannya. Namun setan menyangkal semua itu seraya berkata, "Dia itu tidak berkata jujur tentang saudari kalian. Percayalah kepadaku. Dia telah menghamili saudari kalian. Setelah melahirkan, dia bunuh bayi itu dan saudari kalian. Lalu dia menguburnya di balik pintu sebelah kanan di bilik yang ditempati saudari kalian. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri. Tentu kalian akan mendapatkan apa yang kukatakan ini." Lalu iblis mendatangi dua saudaranya yang lain dan mengatakan hal yang sama. Ketika sudah bangun dan menceritakan mimpinya satu sama lainnya, mereka merasa heran, bagaimana mimpi mereka bisa sama. Saudara yang paling tua berkata, "Ini hanya sekedar mimpi, kalian tak perlu memperdulikannya." Tetapi yang paling muda berkata, "Demi Allah, aku tidak akan puas sebelum mendatangi tempat itu dan memeriksanya sendiri." Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mendatangi bilik yang dulu ditempati oleh saudaranya itu. Mereka mencari-cari tempat itu seperti yang diberitahukan kepada mereka lewat mimpi. Ternyata benar, saudari mereka dan anaknya dikubur di tempat itu. Akhirnya mereka menemui sang ahli ibadah itu dan menanyakan tentang nasib saudari mereka. Dan tak ada pilihan lagi bagi dia selain mengakuinya. Itu dia lakukan karena godaan setan. Mereka membawa dia dengan paksa, lalu dia salib tubuhnya. Tatkala dia sedang diikat di papan, setan menemuinya seraya berkata, "Tentunya engkau sudah tahu bahwa sebenarnya akulah yang telah menggodamu dengan kehadiran wanita itu. Lalu engkau membuatnya hamil, kemudian engkau membunuhnya beserta anaknya. Sekarang tidak ada yang bisa menolongmu. Jika engkau mau tunduk kepadaku dan kufur kepada Allah yang telah menciptakanmu dan membentuk dirimu, tentu engkau akan selamat dari keadaan yang menimpamu saat ini." Maka sang ahli ibadah itu menyatakan kufur kepada Allah. Namun kemudian setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Begitulah cara setan menipu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali syaitani falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia,
kafirlah kamu." Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Al-Hasan bin Shalih mengatakan, "Sesungguhnya setan benar-benar akan membukakan 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba, hanya untuk tujuan membuka satu pintu keburukan." Nabi SAW pernah bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, melainkan fitnah yang datang dari wanita." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.